Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah, Sehat. alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan kita kesehatan, kesempatan, semangat, istiqomah sehingga pada kesempatan kali ini kembali kita bisa lanjutkan kajian kita. Mohon maaf pekan lalu itu ada acara me- yang mengharuskan kami untuk menghadiri di tempat lain sehingga tidak bisa bergabung bersama ibu-ibu bapak sekalian. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bersama untuk melanjutkan kajian kita. Selanjutnya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sampaikan doa keberkahan dan rahmat untuk junjungan kita Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari dan mudah-mudahan kita tercatat sebagai bagian dari umat beliau yang berhak mendapatkan bukti cinta kasih sayang beliau di akhirat kelak. Kalau di dunia sudah bisa kita rasakan dan mudah-mudahan di akhirat kelak juga bisa kita rasakan bersama. Baik, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah ini kita bisa mulai kajian kita pada kesempatan kali ini karena memang waktu sholat yang lebih akhir dibandingkan dengan pada waktu-waktu yang sebelumnya. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki bersama. Kita masih di pelajaran 24 ya, ibu-ibu Iya, sekalian. Di mana pada betul. pelajaran kita yang ke-24 ini, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, kita telah mempelajari tema bacaan, yaitu judul pelajaran kita yaitu Asmaul Quran. Di mana kita secara umum pada teks pokok pelajaran ini kita mempelajari definisi semacam itu ya, penjelasan tentang apa itu Al-Quran. Kemudian apa saja nama yang Allah telah berikan untuk kitab suci ini ya. Ini kemudian kita sudah berlatih memahami beberapa kata pokok ya, ada kata nakal, kemudian ada kata tilawah, kemudian ada kata asma sama yusami, kemudian berikutnya kita juga ada zakaro yazkuru dengan 3 huruf dasar zal, kaf, ro, kemudian diikuti oleh beberapa kata lain yang berdasar ya, yang berkembang dari 3 huruf dasar yang sama namun memiliki beberapa pengembangan makna. Kita juga sudah berlatih memahami kata-kata, memahami beberapa kalimat yang menggunakan kata-kata pokok tersebut untuk konteks bacaan sehari-hari. Nah, ibu-ibu sekalian, pada kajian kita pada kesempatan kali ini, kita akan lanjutkan dengan masih latihan, namun nuansa latihan kita pada kesempatan kali ini adalah kita akan memanfaatkan pemahaman kita terkait dengan mufrodat pokok pada pelajaran ke-24 serta pelajaran-pelajaran sebelumnya, serta mendalami salah satu aspek kebahasaan. Kita sudah sampaikan sebelumnya pada pelajaran ke-24, pelajaran ke-20, ya, 23, 24, 25, kita akan banyak bicara tentang bentuk sifat, yaitu bentuk keempat yang kita kenal melalui kajian bahasa Arab Quran. Baik, ibu-ibu sekalian,
Untuk memanfaatkan waktu yang kita miliki, mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu sekalian, untuk pelajaran kita yang berikutnya, untuk latihan Hamzah, ini nomor 2 latihan Hamzah, kita coba ya. Latihan Hamzah ini ada beberapa ayat yang dikutip, ya, beberapa ayat yang dikutip yang menggunakan pertama-tama adalah untuk ayat-ayat yang di dalamnya terkandung kata berkembang dari 3 huruf dasar yang kita sebut ta, lam, alif yang kemudian menjadi tilawah. Kemudian berikutnya kita akan memahami berikutnya beberapa ada beberapa ayat Al-Quran, kutipan ayat Al-Quran yang di dalamnya menggunakan kata kunci 3 huruf dasar zal, kaf, dan ro. Nah, seperti apa materinya? Mari sama-sama kita kaji, kita bahas bersama. Ya, kegiatan kita pada kesempatan kali ini kita akan awali ya. Target kita nanti bisa memahami tadi ya, dalam konteks, kata pokok di dalam konteks. Kita baca bersama kegiatannya, lalu berikutnya kita akan mendalami aspek kosakata ya. Lalu kegiatan berikutnya adalah kita akan berbagi pemahaman, dan yang terakhir seperti biasa ibu-ibu sekalian, pemantapan dan pendalaman materi. Baik, mari kita awali kajian kita ibu-ibu sekalian dengan lebih lanjut, yaitu kita akan membahas, kita akan mengkaji beberapa ayat Al-Quran, ya, beberapa ayat Al-Quran yang akan menjadi pokok bahasan kita pada kesempatan kali ini. Baik. Sudah terlihat ibu-ibu sekalian ayat yang akan kita bahas? Ya. Bisa dibaca ya? Belum, Pak Guru. Belum, Pak. Baru baca paham. Bisa terbaca tulisannya? Bisa terlihat? Sudah, Belum. Pak. Oke, baik. Tulisan Latinnya. Iya. Baik, mari kita baca bersama-sama untuk latihan Hamzah dengan kata kunci talayat lutilawah, kemudian dzakara yadzkuru, beserta beberapa kata ungkapan yang berkembang dari kata pokok tersebut. Ya, baik. Mari kita baca pertama Al-Baqarah 44, kemudian berikutnya Al-Jathiyah 6. Kita mulai. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaqqi fabiayyi hadisin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Ya, itu dia 2 ayat yang di dalamnya terkandung kata natlu, tala, yatlu, tilawah. Yang berikutnya kita lanjutkan ibu-ibu kalian dengan ayat lain ya, ayat lain yang ada kaitannya dengan talayatlu tilawah, namun ada juga kaitannya dengan dzakara yadzkur. Mari kita lanjutkan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Oke, berikutnya
Utlu ma Utlu ma uhiya ilaika minal ilaika kitab wa wa aqimis aqimis sholat shalah. inna Inna sholata sholata tanha tanha anil 'anil fahsya'i wal fahsya'i wal munkar munkar. waladzikrullahi Waladzikrullahi akbar. akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Rajin udah mah karena lihat lihat bukunya sendiri ya. nggak lihat nggak lihat ketampilan gitu. Oh Oke, iya. baik ya ibu-ibu sekalian. Kita mari kita karena yang berikut ini adalah setelah itu latihan bak. Kita akan lanjutkan kegiatan kita memahami kandungan dari apa yang kita temukan pada bagian hamzah ini. Silakan ibu-ibu sekalian, kita mulai dari Al-Baqarah 44. Ya, kalau ibu-ibu, bapak sekalian, kalau ada sudah siap untuk ke tahap berikutnya, mari kita bahas Al-Baqarah 44. Albiri apa? Albiri Pak Gun. Iya, baik. Watan sauna. Iya, oke, bagus. Apalagi? Oke, sudah. Kemudian berikutnya Al-Jathiyah 6. Tilka ayatullah. Natlu. Al-Jathiyah 6. Tilka ayat. Ada kata ungkapan yang belum terpahami? Tidak ada ya. Oke, baik. Ibu-ibu sekalian, kita lanjut berikutnya. Ini karena ada bagian dari ayat yang ditanyakan oleh peserta kita, maka mari kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama, tadi mudah-mudahan saya tidak salah mengingat ya, ada Bu Yurlis yang menanyakan makna watan sauna. Betul, Ibu? Iya, Pak. Iya. Pak Guru. Jika berkenan, Bu Yurlis, monggo kita maju ke pelajaran 16, Ibu. 16. Ya, ke pelajaran 16. Anu kalab. Sudah? Sudah? Ya. Silakan Ibu. Ya, yang lain juga kalau ingin melihat ya kaitan ini dengan pelajaran sebelumnya, Ibu melangkah ke Tanmiyatul Mufrodat nomor 2, Ibu. Lupa. Sudah? Tanmiyatul Mufrodat nomor 2, Ibu. Ya. Apa yang Ibu baca di Tanmiyatul Mufrodat nomor 2? Yang mana ya? Halaman 53. Saya nggak ketemu saya, Pak Guru. Sudah, Bu Yurlis, di Tanmiyatul Mufrodat nomor 2 yang merupakan bagian dari materi di pelajaran 16. Nggak ketemu, Pak Guru. Tidak ketemu? Ada. Coba Ibu dibaca Bu pelajaran 16 dibaca teks pokoknya Ibu.
Mukallaf. Iya, baik. Silakan dibaca, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la Coba taqata lana. mundur. Sekarang mundur. Rabbana Iya, Robbana yang pertama. Rabbana wala Yang pertama, Robbana yang pertama. Rabbana la tu'akhizna Terus? in nasina Oke, baik. Itu, Bu. Apa itu au yang Ibu pahami? In nasina dulu apa? lupa. Iya. Pantesan Ibu nanya, karena Ibu lupa. Coba, Bu, diingat-ingat, Bu. Masa lupa, Bu? Lihat catatan, Bu. Sebalik lagi. Bu Yurlis, Ya, coba lihat lagi catatan. Jangan lupa terus, Bu. Artinya lupa. Apa, Bu? Nasina? lupa. Baik. Nah, Ibu buka halaman itu. Buka halaman berikutnya. Apa yang Ibu lihat di halaman berikutnya? Halaman berikutnya. Saya ngomong aja, kalau situ boleh nggak gitu aja. Apa yang Ibu lihat di halaman berikutnya? 700 boleh nggak? Ini pasti bilang 700 lah. Udah boleh. Apa ya? Ya, apa-apa deh. In nasina. Oke, bagus. Buka halaman berikutnya. Apakah di situ Abu ada melihat tanmiyatul mufrodat? Ada. Nah, bagus. Coba Ibu lihat nomor 2, Ibu. Nomor 2. Nas itu fil Madinah. Madinnya nasia, yansa, nisyan. Nah, oke, bagus. Coba lihat mudhari'nya, Bu. Yansa. Iya. Itu domirnya apa, Bu? Damirnya huwa. Iya, bagus. Kalau domirnya anta, kira-kira akan menjadi apa, Bu? Tansa. Iya, bagus. Kalau domirnya antum, kira-kira jadinya bagaimana, Bu? Antum. Ketebak nggak, Bu? Ibu, boleh cepat jawabnya, Bu. Ketebak nggak, Bu? Tansau. Ah, ini dia nih. Yang tadi Ibu tanyakan itu tuh. Tuh. Lupa. Yang Ibu tanyakan tadi adalah ya kata yang Ibu sudah kenali dulu di pelajaran 16. Oh iya Pak. Iya. Yang dulu ya. Yang dulu Ibu kenali di pelajaran 16, cuman pada waktu itu yang muncul adalah fiil madinnya. Ini muncul fiil mudhari'nya dengan domir antum. Begitu ya? Iya. Oke, bagus ya. Nih, wajarlah lupa, namanya juga artinya lupa ya. Ini. Sampai kiamat juga kalau ditanya ini bakal lupa terus nih artinya. Iya. Oke, baik. Berikutnya, Bu Des, yuk kita jalan-jalan sebentar ke pelajaran 34, Bu Des. 34. Yang tadi Ibu nanya albir bilbir. 34. Sudah, Bu Des? Pelajaran 34.
34. Jauh dong Pak Guru. 34. Belum bukan Pak? Belum yang 34 ya? Pelajaran 34 bukan Belum. belum? Iya, nggak apa-apa. Ini lagi mau jalan-jalan ini. Ada nggak, Bu Des, Oh. pelajaran 34? Ada. Saya belum ada bukunya Pak Guru. Nasia Yansa. Ya, kalau bukunya tidak ada, coba kita manfaatkan kamus ya. Kita manfaatkan kamus, siapa tahu ada ya. Siapa tahu ada ini. Boleh halaman 19 di kamusnya, Bu Des? 19. Halaman 19 di kamus Ya. Beaki 2. Ada. Iya, silakan. Coba dibaca 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari bawah coba Bu Des. Biri. Iya. Ya, oke. Sekarang tambahkan alif lam. Albir. Tambah alif lam albiri. Ya, tambahkan bi sekarang. Bilbiri. Itulah tadi yang Ibu tanyakan. Itu Kebaikan. bir. Ya, yang populer di kita, di sebagian ya, sebagian kita mungkin ya, tidak semua. Ada ungkapan birrul walidain. Nasia. Ya, ada ungkapan birrul walidain. Baik, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah tuntas mengkaji dari aspek kosakata, aspek mufrodat untuk pelajaran yang ya untuk Al-Baqarah 44 dan Al-Jathiyah 6. Mari kita lanjutkan belajar kita ibu-ibu sekalian dengan membahas yang akan kita bahas berikutnya adalah ini surah Al-Anfal 2-3 serta surah Al-Ankabut 45. Silakan ibu-ibu sekalian dibaca dalam hati untuk melatih diri ya, untuk melatih diri memahami secara mandiri. Manakala ibu-ibu punya kendala yang perlu kita cari solusinya, mohon disampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Tilka itu. Nanti ibu-ibu sekalian kalau ada yang ingin berbicara atau boleh diaktifkan mikrofonnya ya, karena untuk sementara waktu saya mute-kan karena ada suara dari sumber lain yang masuk ya, ada yang bocor suaranya, jadi saya mute-kan terlebih dahulu. Manakala ibu-ibu ingin berbicara untuk kita yang ada di ruang Zoom ini, mohon diaktifkan terlebih dahulu mikrofonnya supaya kita bisa dengarkan. Oke, baik ibu-ibu sekalian, kalau tidak ada kendala terkait dengan pemahaman dasar makna kata ungkapan di dalam ayat-ayat yang akan menjadi kajian kita telah kita bersama, maka mari ibu-ibu sekalian, kalau manakala ibu-ibu sekalian sudah siap untuk melanjutkan, kita akan melangkah ke kegiatan berikutnya ibu-ibu sekalian. Mohon izin ibu-ibu melanjutkan kajian kita. Berikutnya yang akan kita lakukan bersama adalah yaitu berbagi pemahaman. Nah, mohon
ibu-ibu sekalian untuk tidak sungkan-sungkan menyampaikan apa yang ibu-ibu sudah pahami dari 2, 3, 4 ya, dari 4 ayat. Ada Al-Baqarah, ada Al-Jathiyah, kemudian tadi ya sebelum ada Al-Anfal dan Al-Ankabut ya, Al-Anfal dan Al-Ankabut. Dipersilahkan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kebiasaan kita untuk berlatih secara mandiri menyampaikan pemahaman bisa kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Ada Bu Ida yang akan membersamai kita bersama. Ibu-ibu sekalian, beliau akan menyampaikan apa yang mampu beliau pahami terkait dengan kandungan isi maksud dari surah Al-Baqarah 44. Silakan Bu Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan manusia berbuat baik dan kalian lupa diri kalian sendiri? Kalian membaca kitab Taurat. Apakah kalian tidak berpikir? Kalian melulu. Bagus ya, Bu Ida. Kitab Taurat dari mana dipahami kitab Taurat tersebut? Ini di bawah buku ada nih. Oh, di bawah buku. Kitab Ini Taurat. di bawah buku ya. Bagus. Bu Ida udah sampai ke bawah-bawah buku segala ya, keren. Kalau begitu ini siapa yang siapa yang kaliannya dalam konteks ini berarti siapa, Bu Ida? Kalian. Apakah Nabi Musa? Baik ya. Jadi Bu Ida berpahaman bahwa Nabi Musa itu banyak. Nabi Musa itu ya. Kaum Nabi Musa, Pak Guru. Oh, kaum Nabi Musa. Apakah ini hanya berlaku untuk kaum Nabi Musa ataukah berlaku juga untuk kita sekarang? Iya, berlaku untuk kita sekarang. Jadi prinsipnya prinsip ajarannya berlaku juga untuk kita ya, untuk kita. Oke, Bu Ida tadi mengawali yang saya dengar ya, mengawali sharingnya dengan berkata apakah gitu ya. Iya, Pak Guru. Nah, dari mana lahir ada pemahaman apakah tersebut, Bu Ida? Hamzah depan. Hamzah depan. Ini berarti ini sebagai kata tanya ya, begitu ya? Sepertinya enggak, Pak Guru. Kenapa, Bu? Sepertinya enggak, bukan. Iya, jadi ini bukan kata tanya begitu ya maksud Ibu ya? Ya, tapi apa dong kalau gitu? Apakah? Bu Ida berpikir bahwa itu bukan kata tanya, apa yang terlintas dalam pikiran sehingga Ibu berpikir bahwa itu bukan kata tanya? Apakah kalian? Apakah kalian? Disampaikan ini aja Bu, tidak ada apa-apa ya, tidak ada yang ngejudge, tidak akan ada ini posisinya adalah membantu Ibu untuk bisa mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran dan perasaan Ibu, itu saja yang menjadi concern kami gitu ya. Ini kalimat tanya deh Pak Guru. Oke. Jadi Ibu sudah berkata kalimat tanya, itu berarti Ibu sudah lebih jauh majunya. Pertanyaan saya belum sampai kalimat ya. Pertanyaan saya adalah kata.
Oh, kata. Iya. Iya, kata Apakah tanya. itu sebagai kata tanya? Itu tuh saya baru bertanya sampai begitu. Iya, Pak Guru, kata tanya. Oke, bagus. Baik. Terima kasih Bu Ida dan ibu-ibu yang lain yang dengan sabar eh, masih tetap membersamai kita dalam diskusi pendalaman ini ya. Kita sampai tadi pada pemahaman bahwa hamzah di awal sebagai kata tanya. Ya, diskusi kita, pertanyaan diskusi berikutnya Bu Ida dan ibu-ibu yang lain adalah apakah kata tanya di sini kalau melihat dari konteksnya dalam ayat ini secara keseluruhan, apakah ini pertanyaan karena tidak tahu atau pertanyaan yang punya maksud lain selain tadi untuk mencari tahu terhadap sesuatu yang tidak diketahui oleh yang bertanya? Apakah posisinya begitu, Bu Ida? Ini pertanyaan didorong oleh rasa ketidaktahuan atau oleh suasana atau faktor yang lain? Ini sepertinya faktor lain. Kira-kira apa, Bu? Kira-kira? Ini sepertinya pertanyaan bingung. Apakah mungkin Tuhan itu bingung? Dia heran aja sama hambanya gitu, Oh Pak iya. Guru. Apakah bingung dan heran itu sama? Beda-beda. Kira mana yang lebih dominan ini? Bingung apa heran? Heran. Kalau begitu orang Indonesia kalau kita apa namanya ingin mengungkapkan rasa keheranan kita dengan kata tanya, kita mungkin akan berkata apa? Mengapa? Di mana letak ininya keheranannya kalau pakai mengapa? Seperti misalnya Allah tuh sudah memberi kitab Taurat. Nah, di sini kenapa kalian lupa gitu loh Pak Guru, diri kalian gitu Iya, oke, maksudnya. oke. Nah, tapi rasa keheranan itu loh, gimana ngungkapinnya? Oh, sebentar. Apakah kalian manusia? Itu Apakah masih datar kalau apakah begitu tuh. Nih, oh, maksudnya begini nih, Bu Ida ya. Itu. Anak minta uang 50 juta untuk usaha. Wah, ibu kasih 55 juta. Tuh. Ternyata dikasih lebih banyak dari yang diminta, nggak ada hasilnya gitu. Ibu nanya gitu ya. Tuh. Kira-kira kalau untuk herannya kira-kira gimana ya? Gitu. kenapa gitu? Kena. Iya. Jadi yang dimainkan nadanya ya. Iya. Iya, Pak Guru. Eh, Ya, cuman kalau pakai nada kan nanti kita akan sangat bergantung. Baik, kita coba undang ibu-ibu yang lain yang sudah melibatkan diri di dalam ya memikirkan tentang hal ini ya, yang sepaham dengan Bu Ida. Kira-kira apa yang ada dalam benak ibu-ibu sekalian mengajukan sebuah pertanyaan dalam suasana heran gitu. Oh, bagaimana Pak Guru? Bagaimana? Apa cukup bagaimana doang? Bagaimana? Mungkin, bagaimana bisa? Ah, Bagaimana iya, bisa? tuh. Oh, Bagus iya ya tuh Bu bagaimana? Susi itu. Mm. Iya, bagaimana bisa Nah, kalian? Bagaimana? Iya ya Pak Guru, bagaimana iya, bisa? oke. Baik, yang lain bagaimana? Yang lain nggak ada yang nyelip-nyelip kayak gitu. Apa ibu-ibu nggak pernah nanya dengan rasa heran gitu ya? Bu Ida, Ya, loh, kok kamu bisa-bisanya menyuruh orang lain ngerjain kebajikan? Gitu. nah, tuh. Kamu aja lupa sama dirimu sendiri. Nah, Padahal kan kamu udah baca Taurat. nah Emang gitu kamu nggak Pak ngerti? Guru. Gitu loh. Itu nyinyir ya, Bu? Gimana Bu Fatimah? Enggak, Pak Gun. Saya sama sepikiran dengan Bu Ida tadi. Bagaimana mungkin, paling mengapa atau kenapa itu aja.
Iya. Tapi Ibu merasa bahwa itu bukan pertanyaan biasa berasa ya? Iya. Hmm, baik gitu ya. Oke, baik silakan Bu Ida, sudah ada masukan tadi ya, ada masukan tambahan ya, pemahaman tambahan bahwa ini melihat kata tanya kemudian berkembang menjadi kalimat tanya, ini bukan kalimat pertanyaan karena tidak tahu gitu ya, tapi Ibu dengan bagus sekali ya tadi sudah bisa membuat kesimpulan berdasarkan pemahaman konteks bahwa ini pertanyaan untuk dalam suasana atau nuansa menunjukkan rasa heran. Rasa heran terhadap perilaku siapa, Bu Ida? Perilaku itu umat perilaku manusia. Sepertinya Bu Ida lupa tadi diskusi kita tadi ya. Perilaku kaum Nabi Musa. Iya, baik ya. Itu maksudnya. Baik. Ibu-ibu yang lain ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Enggak, Pak Guru. Baik, kalau tidak maka kita beri kesempatan kepada ibu-ibu sekalian yang sudah siap berbagi pemahaman. Dipersilahkan setelah tadi kita mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan menikmati diskusi kita bersama dengan Bu Ida tadi. Oke, baik. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian sudah ada bersama dengan kita Bu Mute berikutnya yang sudah bersiap diri untuk berbagi kebaikan dengan kita. Beliau akan menyampaikan apa yang sudah terpahami dari apa yang ada dalam surah Al-Jathiyah 6. Dipersilakan Bu Mute. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Sebentar. Kami akan membacakannya ayat-ayat Allah itu kepadamu dengan benar. Fabi ayyi hadisin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Maka dengan perkataan Allah apalagi sesudahnya dan mereka akan beriman dengan ayat-ayatnya. Iya, oke, bagus ini. Ini ada beberapa ide sekaligus yang tergabung ya, yang tergabung di dalam ayat Al-Jathiyah ini. Dan ini karakter Al-Quran, ayat Al-Quran secara umum ya, singkat dan memiliki informasi yang padat. Nah, kita coba uraikan dalam kepentingan untuk memahaminya lebih lanjut. Kita mulai dari yang saya beri tanda kotak ya, Bu Mute. Boleh dibacakan untuk membantu kita fokus pada bagian yang akan kita bahas. Tilka ayatullah. Ya, oke, bagus. Apa makna dari ungkapan tersebut? Itu ayat-ayat Allah. Iya, bagus. Kira-kira kalau dengan pemahaman tersebut kita coba dekati dengan pemahaman bahasa Indonesia, subjeknya yang mana kira-kira? Itu nggak tunjuk ya. Ayat-ayat Allah, ayat. Bagus. Dalam pemahaman Ibu, biasanya subjek itu di awal, di tengah, atau di akhir? Di awal, Pak. Jika itu yang kita jadikan sebagai panduan, kira-kira mana yang akan menjadi subjeknya? Ayat Allah itu. Oke, kita ulangi lagi ya. Subjek ayat. Oke, kita ulang lagi ya. Ini kira-kira kalau kita berpahaman bahwa subjek itu di awal, maka yang mana yang akan kita jadikan sebagai subjek di dalam ungkapan tersebut? Itu. Yang mau dijadikan subjek ayat, Pak.
Oke. Subjek itu di awal, di tengah, apa di akhir? Di awal. Oh, Oke. ini Apa soal Ibu bahasa bisa Indonesia. bacakan untuk kita kata yang ada di awal? Itu Oke, tilka. Oke, Itu. bagus ya. Tilka berarti begitu ya. Ya. Nah, jika tilka adalah subjek, kira-kira dalam pendekatan bahasa Indonesia, predikatnya yang mana? Ayat. Ya, oke, bagus. Kalau begitu, antara subjek dengan predikat dalam bahasa Indonesia biasanya kita menemukan atau sering mendengar ada kata apa? Oh iya. Eh, penegasan ya Pak ya, berarti kan tertukar ya? Mohon maaf, bukan itu arahnya. Gimana? Antara subjek dan predikat dalam bahasa Indonesia biasanya ada kata apa yang terselip di antara subjek dan predikat? Terselip di antara subjek dan predikat. Kata apa ya? Oke, kelihatannya dia sedang berpikir lembut ya, bukan berpikir keras. Karena kalau cantik mah nggak berpikir keras, berpikir lembut ya. Ibu-ibu yang lain, coba ada yang bisa bantu mengingatkan kita antara subjek dan Pak Guru predikat biasanya muncul kata apa? adalah Adalah. Ya, oke. Coba Bu Mute dimanfaatkan informasi tambahan tadi. Itulah ayat-ayat Allah. Ibu dengarnya lah adalah itu. Oh, itu adalah ayat-ayat Allah. Oke, bagus ya. Kita lanjut berikutnya. Saya akan ganti warna kotaknya untuk membantu kita fokus pada ya, untuk membantu kita fokus pada bagian setelah tadi bagian besarnya sudah dijelaskan apa yang Bu Mute pahami, sekarang bagian yang lebih kecil ya. Oke, kotak berikutnya. Ya, mudah-mudahan ini kotak beruntungan. Kotak beruntungan. Ada pintu, ada kunci surga untuk masuk. Silakan, Bu. Natluha alaika bilhaq. Iya, baik. Apa makna yang bisa terpahami? Kami akan membacakannya kepadamu Iya, dengan benar. iya. Oke, bagus. Iya, bagus. Nah, kita lanjut berikutnya. Hmm, Oke, kita lanjut berikutnya. Eh, Kalimatnya berikutnya. Sisanya coba, sisanya bagaimana sisanya? Wabi ayyi hadisin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Maka dengan perkataan apa lagi sesudah Allah dan orang-orang yu'minun dan orang-orang yang beriman dengan ayatnya. Apa gimana ya? Tadi ada lupa sih. Maka dengan perkataan apa lagi sesudah Allah, sesudah Allah dan ayatnya mereka akan beriman. Oh, Oke. maka dengan perkataan apa lagi sesudah Allah dan ayat-ayatnya mereka akan beriman. Iya, oke, bagus ya. Oke. Masih ingat, Bu? Masih teringat ciri khusus bahasa Arab yang keenam? Eh, dua pola kalimat dasar, Iya, oke, subjek, bagus. predikat, predikat. Oke, baik. Kira-kira gitu ya, kira-kira di sini, kalau subjek itu yang Ibu ingat, istilah lainnya subjeknya apa? Istilah lain dari subjek. Domir, Istilah lain dari itu? Oke, baik. Karena Ibu mengingat domir, ada domir apa yang Ibu kenali di sini? ada domir antum, Oke, bagus. Dari mana dipahami antumnya? ada ya, waunun, Iya, bagus. minun, ya, Antum itu tunggal apa jamak? jamak, Iya, tunggalnya apa, Ibu? anta, Anta. Anta itu penanda utamanya apa?
Anta penanda utamanya apa? Anta. Anta. Tak. Bagus. Dengan ketawaduan akhirnya ketemu juga. Wah, nanti yang lain juga bagus tuh contoh. Kalau lagi cari jawaban belum ketemu, merunduk, tawaduk, ketemu. Tak, apakah Ibu melihat ada tak di situ? Nggak ada, Pak. Oke, kalau begitu tidak akan menjadi antum karena antum berkembang dari anta tidak ada di situ. Coba kira-kira apa domir yang bisa dikenali dari dari itu? Yuk minun, ya waunun. Apa ya? Diam, Apa diam, kayak diam. anak-anak? Yuk hitung sampai 3 yuk, Mereka ya. ngalah nggak? Kalau Mereka, Pak. bagus. Mereka. Oke, Mereka. bagus. Hum. Bagus, bagus. Nah, coba sekarang munculkan di situ ketika kita pahami subjek itu dari domir, itu munculkan di awal. Mereka akan beriman. Mm-mm. Mereka akan beriman. Mereka akan beriman sesudah Allah dan ayat-ayatnya. Ingat. Sebelum itu. Mereka akan beriman maka dengan perkataan apa lagi? Ini maksudnya gimana ya? Mereka akan beriman Oke, terus setelah objeknya ayat-ayat Allah. Oke. Sebelumnya. Itu tadi beriman apa sinonimnya dalam bahasa Indonesia? Beriman, percaya. Kira-kira di situ objek percayanya apa? Ayat-ayat. Dengan ayat-ayat Ada yang Allah. lebih dahulu nggak daripada ayat-ayat? Allah. Ada yang Allah. lebih dahulu nggak daripada Allah? Perkataan. Nah, bagus. Oke. Mereka akan percaya kepada perkataan sesudah Allah. Gimana ya? Mereka akan beriman, mereka akan percaya dengan perkataan. Ini nih, ada ininya. Mereka akan percaya dengan perkataan apalagi. Oke. Terus? Sesudah Allah dan ayat-ayatnya. Apa maksudnya sesudah Allah? Sesudah Allah. Mungkin sesudah Allah mau menurunkan ayat-ayatnya mungkin ya, Pak? Oke, coba lebih dekat-dekat lagi. Yang kita bicarakan apa tadi? Objeknya. Objeknya ayat Allah. Tadi Ibu lupa, kita sudah diskusikan. Perkataan sesudah perkataannya gitu, Pak. Iya, berarti perkataan siapa yang dimaksud di sini? Perkataan Allah. Iya, coba dari awal. Terus mereka akan percaya dengan perkataan apalagi sesudah Allah. Apa maksudnya sesudah Allah di sini? Sesudah Allah berkata, sesudah perkataannya gitu. Sesudah apa? Sesudah apa ya? Yang tadi yang kita bicarakan objeknya, yang kita bicarakan tadi. Sesudah perkataannya. Bukan, sesudah perkataan Allah begitu. Sesudah perkataan Allah. Mereka akan beriman dengan perkataan apalagi sesudah perkataan Allah. Wa ayatihi. Maksudnya apa ini kira-kira? Itu. Maksudnya begini, kalau cerita yang kita sebut secara umum ya. Nah, kalau cerita yang disampaikan oleh para ulama misalnya, para ulama begitu terang menderang kebenarannya, gitu kira-kira gitu. Apa perlu menunggu cerita dari pihak lain? Nah, kira-kira begitu.
Itu arah pembicaraan begitu. Karena di awal, dari awal tadi dinyatakan apa? Tilka ayatullah. Setelah itu natsluha alaika bilhaq. Natsluha tadi apa maknanya? Kami akan membacakannya. Ini apakah dia bicara tentang rencana atau dia sedang bicara tentang cerita tentang sesuatu ini? Sedang membicarakan sesuatu, Pak. Iya, berarti tidak pakai akan ya, karena dia tidak dalam konteks rencana ya, dalam konteks rencana. Jadi natluha itu kami kira-kira siapa di situ dalam kaitan ini? Allah. Coba lihat lagi konteksnya, lihat sebelumnya dan lihat sesudahnya. Ayat Allah kami membacakannya kepadamu. Kami membacakannya Ya, kepadamu. kira kan kita pakai kami ya. Kalau kita pakai kami, lalu pemahaman tadi bahwa Allah itu esa gitu ya. Allah itu tunggal. Apakah kami ini hanya untuk menunjukkan pengagungan atau kami di sini menunjukkan ada keterlibatan pihak lain? Ada keterlibatan pihak lain, Pak. Misalnya Siapa kayak kira-kira? Malaikat Jibril, Nabi Muhammad. Nah, oke, bagus gitu ya. Tuh. Tadi itu adalah Nabi Muhammad kalau dalam konteks untuk umat Islam ya. Tuh, Nabi Muhammad membacakan apa? Membacakan apa di sini? Membacakan kepadamu, berarti Membacakan apa? membacakan Ya, ayat-ayat Allah membacakan ayat-ayat ayat-ayat Allah Allah kepadamu. Gitu. kepadamu. Nah, kalau setelah itu, apa perlu menunggu lagi yang lain? Apa perlu mempercayai lagi yang lain gitu? Apa perlu omongan lain? Kalau omongan, katakanlah gitu ya, lagi ngetren omon-omon sekarang itu. Kalau omongan Allah, omongan Rasul itu sudah begitu jelas, apakah perlu menunggu perkataan yang lain lagi? Apa perlu menunggu perkataan yang lain lagi? Nah, coba nih, kalau Bu Mute, pemahaman tadi diungkapkan dengan bahasa sederhana, kira-kira inti dari ayat ini apa yang ingin disampaikan? Inti dari seluruh ini? Ya, dalam ungkapan yang singkat. Ya, kita percaya ke Quran aja, ke ayat-ayat Allah aja. Oke, Perkataan Allah bagus. aja kita. Bagus ya. Bu Yayu apa Bu Yayu? Kalau dalam bahasa Ibu sendiri? Tidak perlu diragukan. Tidak perlu ragukan lagi akan ayat-ayat Allah begitu. Oke, bagus. Bu Ida? Sama seperti Bu Bu Mute. Ida mah orangnya orang sosial ini gampang nih bersosialisasi, cepat ketemu samanya kalau Bu Ida. Kalau Bu Fatimah? Percaya dan yakin Pak Guru dengan ayat-ayat Bagus, Allah. percaya dan yakin. Lebih Bu yakin Yurnis, gitu. ada bisa didengar suaranya? Bu Susi, apa bisa didengarkan? Baik, iya. Bisa, Ah, Pak. Oke, baik, iya. Itu secara singkatnya, ya. Secara singkatnya yang tadi bahwa karena tadi di bagian awal itu adalah ayat-ayat Allah, kemudian di Natsluha tadi ada keterlibatan pihak lain. Nah, dalam konteks kita, kalau kita mau sederhanakan, berarti di situ ada Rasul, maka kita bisa berkata bahwa cukuplah perkataan Allah dan Rasulnya untuk kita. Kira-kira begitulah. Cukuplah ya perkataan Allah dan penjelasan Rasulnya untuk kita. Untuk kita apa? Untuk kita percayai. Nah, ya, itu dia ibu-ibu sekalian pemahaman yang kita bangun bersama melalui dialog dengan peserta utama kita Bu Mute pada kesempatan kali ini. Bu Mute mau menanyakan sesuatu atau mau berkomentar atau menyampaikan pernyataan terakhir sebelum kita pindah ke ayat berikutnya?
Iya Pak, saya masih agak bingung yang dari mulai yang kalimat terakhir itu loh. Kan itu maknanya kan berarti tidak sesuai, tidak letterlock ya Pak ya. Nah Betul, betul. Hmm. itu tuh maksudnya untuk mudahnya kalimat yang belakang tadi itu bagaimana ya Pak? Kita cari subjeknya. Ya, yang saya Ah, tadi mereka percaya. ya, mereka percaya terus kepada, bagusnya kalau pakai bahasa Indonesia ya, eh, mereka percaya kepada perkataan apalagi setelah perkataan Allah dan ayat-ayatnya gitu. Kalau ini kemudian kita hadirkan dalam konteks ada kata tanya gitu, ya, tuh. Masih ingat itu fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya. Itu kan sama itu fabi ayyi ala gitu. Tuh. Tuh, maka kita bisa pakai nuansa itu ya. Dengan perkataan apalagi ya, mereka akan percaya setelah Allah dan Rasul-Nya itu menjelaskan atau membacakan ayat-ayatnya. Berarti ini Atau ada kenapa Bu? enggak Pak? Ya. Enggak, Iya. maksud saya berarti ini ada tersirat kalimat tanya kan ya Pak? Berarti ya Ada di fabi ayyinya itu. Fabi ayyinya ya. Iya. Yang di sini dipahami dipadankan dengan makna apalagi gitu. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke, baik. Makasih. Baik, Ibu-ibu sekalian, kalau ada pertanyaan dari yang lain itu juga sama pentingnya dengan pertanyaan dari Bu Muti dan teman-teman yang lain akan kita diskusikan juga. Kalau ada, kalau tidak, maka itu pertanda mudah-mudahan ibu-ibu sudah siap untuk pindah ke ayat berikutnya. Dipersilahkan ibu-ibu sekalian untuk ini Al-Anfal. Al-Anfal kita bisa membagi menjadi 3 ya. Ini 3 orang bisa mengambil bagian untuk berbagi kesempatan baik ya, kesempatan baik. Yang pertama adalah baris pertama, yang kedua adalah baris kedua sampai yatawakkalun, sementara yang ketiga nanti untuk sisanya ya. Yang ketiga ada untuk sisanya. Saya coba yang pertama, Pak Guru. Baik, silakan Bu Fatimah. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah sudah ada Bu Fatimah yang akan membersamai kita untuk menggali dan pada saat yang sama juga Bu Fatimah akan berbagi pemahaman yang sudah dimilikinya. Silakan Bu Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Sampai situ ya Pak Guru ya, sampai wajilat ya. Iya, boleh. Sampai di situ nanti dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Wajilat qulubuhum deh Pak Guru. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang ketika disebut Allah gemetar hati mereka. Iya, oke, bagus. Bu Fatimah, Bu Fatimah. Bisa Ya, Pak Guru. kita lanjutkan dengan ini bincang-bincang kecil setelah itu? Ya, Pak Guru. Ya, mudah-mudahan ini maksud dari pertanyaan ini bisa ditangkap ya, bisa dipahami ya, Ibu. Dalam bahasa Indonesia, untuk menghindari pengulangan kata yang sama, kita biasanya menggunakan apa, Bu? Kata ganti, Pak Guru. Oke, bagus. Boleh Ibu coba terapkan dalam konteks tadi ya, mengungkapkan pemahaman yang Ibu miliki. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang ketika disebut nama Allah gemetar hati mereka. Apa Iya, hatinya atau hati mereka gitu. iya, oke, bagus ya. Itu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, Bu Fatimah, diawali kata biasanya diawali dengan apa? Dengan subjek. Oke. Nah,
Kira-kira Ibu kalau mengawalinya dengan subjek akan menjadi apa nih kalimatnya dalam versi bahasa Indonesia? Orang-orang yang beriman. Oke, terus? Subjeknya kan orang-orang yang beriman gitu, Pak Oke, Guru. bagus ya. Silakan. Bagaimana jadinya? Jadi orang-orang yang beriman adalah mereka yang ketika disebut nama Allah gemetar hati mereka. Iya, bagus. Bu Fatimah ada ide untuk berkata nama dari mana? Itu Ya, dari mana? maksudnya mungkin kalau cuman ini aja Allah gitu, gimana ya Pak Guru enaknya disebut Allah Iya. apa gitu maksudnya. Kata Allah gitu atau nama Allah. Itu ya untuk Ya. bikin enak ya Bu ya. Iya, kalau tiba-tiba Oke. disebut Allah maksudnya kan Iya. ya ada Oke, kata bagus. Allah atau nama Allah gitu. Mm, iya, baik. Bagus itu. Innama, Ibu memahami kata apa nih, kata innama? Saya tadi memaknainya sesungguhnya Pak Guru. Oke, bagus. Tapi mohon maaf, saya ulangi Iya, pertanyaannya supaya kata ada pemahaman yang bisa kita bangun bersama. Innama ini Ibu pahami sebagai kata apa? kata apa ya? Sesungguhnya kata bantu kali ya Pak Guru ya? Oke, bagus. Enggak. Kalau gitu saya ubah pertanyaannya. Apa ya? Ibu mengatakan sesungguhnya untuk innama. Penegasan gitu. Kenapa Ibu? Penegasan kali Pak Guru Oke, ya? bagus. Iya. Bagus. Nah, Iya coba ya ini ide penegasan. bagus nih untuk diuji cobakan ya. Ide bagus nih kan. Coba ungkapkan dalam bahasa Indonesia yaitu mulai dengan subjek seperti yang Ibu lakukan, tapi di situ ada nuansa penegasannya. Oke. Dimulai dengan subjek tadi ya orang-orang beriman dan pada saat yang sama terasa ada penegasannya gitu. Coba Apalah kalau saya gitu bikin tuh. gini Pak Guru. Iya. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman adalah merekalah yang ketika disebut nama Allah gemetar hati mereka. Saya tambahin gitu aja gimana? Boleh, boleh. Bagus ya. Bagus. Itu. Tuh, bagus ya. Kalau yang sederhana tadi pakai pakai itu tadi ya, Ya, strategi yang lah. umum aja. Ya. Bahasa Arabnya dimulai dengan innama, kita bilang Mm. sesungguhnya ya aman begitu juga. Ibu-ibu yang lain ada nggak ide penegasan? Ada makna penegasan, namun kita mulai dengan subjek. Coba Pak. Silakan, Bu Susi, silakan. Orang-orang yang berimanlah yang apabila disebutkan zikrullah ya, disebutkan nama Allah, maka akan bergetar hatinya. Iya, oke bagus. Yang lain? Saya Pak. Iya, silakan tuh, keren itu. Itu artinya bahwa ibu-ibu sudah mulai melangkah bahwa terjemah itu tidak dihafalkan. Bahwa makna itu bisa kita ungkapkan, bisa kita kreasi ya. Cara pengungkapan sendiri. Silakan Bu Yayu. Orang-orang beriman adalah mereka, orang-orang beriman adalah mereka yang dibacakan disebut nama Allah pasti akan bergetar hatinya. Oke, Pasti. bagus. Penegasan untuk mewakili innama, Ibu gunakan apa? Pasti tadi Pak di belakangnya. Pasti Oke. akan bergetar hatinya. Pasti itu bukan dalam kaitan apabila, bukan? Oh iya. Harus ada apabilanya di sini. Tapi sejauh ini Ibu itu ya yang Ibu pahami ya sejauh ini ya. Apabila dibacakan. Oke, baik. Apabila Terima kasih Bu Yayu. Yang lain ada lagi? Baik. Ibu-ibu sekalian, ini mungkin tidak familiar ya dengan cara yang kita biasa temukan. Namun saya melihat ya ada kemungkinan kita untuk menegaskan karena penegasannya itu pada mukmin, orang mukmin yang mau ditegaskan, orang mukmin yang mau ditegaskan apa ya keimanannya, ya keyakinannya, sehingga bisa
saya melihat ya, saya berpendapat bahwa kita bisa tambahkan sejati. Sejatinya. Sejatinya. Ya. Sejatinya. Orang-orang mukmin yang sejati adalah, nah, gitu tadi pakai ilmunya Bu Fatimah gitu. Yang mana? Adalah orang-orang yang gitu. Ini bisa kalau pakai idza itu dimaknai apabila boleh, itu boleh. Jika juga boleh, hanya saja kalau dalam bahasa Indonesia ini ya, jika itu bisa pakai maka padanannya. Nah, bisa juga ini saya melihat adalah misalnya melihat yang lain ya, sisi lain ini sisi enaknya aja nih. Manakala gitu. Manakala Allah disebut. Nah, kenapa saya mulai dengan Allah ya biar enak aja. Kalau yang lain kan tadi pakai urutan standar. Begitu dzukiro diartikan disebut duluan. Allah belakangan ditulis Allah. Kalau saya bisa saja kita ambil jalan lain, kita mengatakan manakala Allah disebut itu. Jadi mulai dengan Allah disebut, bergetarlah hati mereka. Bisa saja ya. Atau manakala Allah disebut, hati mereka menjadi bergetar. Bisa. Bisa saja demikian cara kita memahami. Ya, kenapa saya menggunakan kata sejati biar kita agak terhibur dikit lah. Agak apa maksudnya? Kok saya sering gitu, saya itu siapa saja ini, kan bukan hanya saya ini. Saya sering dengar nama Allah disebut tapi kok biasa-biasa saja. Apakah saya bukan orang beriman? Gitu ya. Maka dengan pendekatan tadi, iya, tetap kita juga orang beriman, tapi imannya belum dari kayu jati, mungkin dari kayu-kayu yang lain, belum sejati gitu ya. Tapi masih mukmin yang apa? Masih mukmin itu amatir, nah, bisa jadi gitu. Atau mukmin yang masih berusaha memperbaiki diri. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian pemahaman yang kita bisa bangun bersama dengan ide dasar pemahaman yang ada dalam diri Bu Fatimah. Baik, kalau ada pertanyaan, kita boleh lanjutkan diskusi kita dengan pertanyaan tersebut. Namun, jikalau apa yang kita sudah mampu ungkapkan tadi memadai untuk kita bawa dari diskusi kita ini, itu sudah dianggap memadai, kita akan lanjut ke bagian kedua. Dipersilahkan ibu-ibu sekalian, siapa yang ingin berbagi pemahamannya untuk bagian yang kedua. Izin Pak. Coba. Silakan Ibu Susi. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila ayat-ayatnya dibacakan kepada mereka, maka saya tambahkan maka akan bertambah kuat imannya dan hanya kepada Rabbihim, Tuhan mereka bertawakal. Iya, bagus. Ibu tidak merasa ada itunya, ada kresek-kreseknya dengan kebanyakan mereka-merekanya? Iya sih, betul Pak. Boleh Ibu Jadi, coba tidak usah diulang-ulang gitu. Dan apabila ayat-ayatnya dibacakan kepada mereka, maka akan bertambah kuat Coba kalau mereka pertama tidak dimunculkan akan terasa enak nih di telinga ya, coba. Kan apabila ayat-ayatnya itu enggak mereka kan saya dibacakan. Oke, terus ayat-ayatnya dibacakan jadi kepada merekanya nggak disebut gitu ya. Ya, oke, bagus. Dan apabila ayat-ayatnya dibacakan, maka akan bertambah iman. Gimana Pak ya? Maka akan Udah bertambah, bagus, itu boleh itu iman maka mereka akan di bertambah sini. imannya dan hanya kepada di sini merekanya boleh dong. Nah, Dan di hanya bagian kepada Tuhan. pertama tadi boleh tuh biar tidak terasa tering. Karena ini jadi bagian awal, ini sekali muncul mereka boleh di sini.
Itu ya, ayat-ayatnya dibacakan, sudah cukup lah begitu ya. Ya. Dibacakan itu bertambahlah iman mereka. Oke, bagus. Terus Dan berikutnya, hanya kan di sini ada, saya bingung menghilangkannya Pak, kalau ini ke Tuhan dan hanya kepada Tuhan mereka, dan hanya kepada Tuhan mereka. Gimana Pak ya? Ini itu Robihim sih Tuhan lebih mereka. karena kita Ya, tidak merasa ini aja, kita agak susah untuk keluar dari kebiasaan gitu aja. dan Karena dulu hanya kita udah kepada dengar begitu, dan memang kita pahami ada dasarnya begitu, ya kita juga merasa melawan mainstream kalau kita kurangi. Gitu. kuat iman. Bertambah Tapi kuat kalau iman, mau coba, boleh dikurangi aja mereka-merekanya. bertambah kuat iman mereka Terus yang terakhir, dan hanya kepada Tuhan. Dan mereka hanya bertawakal kepada Tuhan. Gitu ya. Gimana ya? Dan boleh pakai ini seperti biasa itu ya, subjek, predikat, objek gitu. dan ya berarti kan memang dimulai dengan mereka lagi subjeknya, dan Iya, mereka boleh. hanya bertawakal kepada Tuhan, gitu Pak ya. Salah lah. Hanya dan mereka bertawakal hanya kepada Tuhan, betul, hanya untuk Tuhan. Ya, Kalau itu opennya, Pak? sudah dapat ya, sudah dapat. Tinggal tadi kita agak ini aja, agak berani sedikit untuk tidak memunculkan untuk tidak memunculkan mereka berkali-kali, sehingga kita bisa mengatakan dan mereka. Nah, itu. Nah, namun karena tadi sudah dan, kita bisa ganti yang lain misalnya. Ya. Serta gitu Serta. ya. Serta bisa begitu supaya tidak dan, karena Tadi ada saya dan di wa menambahkan ini. maka sebelum bertambah, itu boleh nggak ya Pak? Kenapa? Meskipun tidak ada yang bertambah kuat, bertambahlah imannya kan gitu, Bapak Boleh, Bapak boleh. sampaikan. Tapi saya tadi menyebutnya memakai maka gitu. Boleh, Karena boleh. boleh ya. Boleh, maka sebagai perimbangan dari ini iza. Iya, maksudnya Ya, gitu. bisa Meskipun tidak ada dan begitu. tersebut. Ya, bisa begitu pemahamannya. Dan yang terakhir tadi kita bisa pakai apa namanya, struktur umum bahasa Indonesia serta mereka Mereka bertawakal hanya kepada kepada Tuhan. Tuhan. Udah begitu. Gitu. Oke, ada pertanyaan, komentar, dan sebagainya, ibu-ibu sekalian? Baik. Kita lanjut berikutnya. Dipersilahkan kepada ibu-ibu yang belum mendapatkan bagian, ya, belum mendapatkan kesempatan baik, ya, boleh dicoba sekarang. Siapa guru? Ya, silakan Bu Des. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang melaksanakan sholat dan memberikan rezeki pada orang-orang yang Bu Des itu ada ragu. Cirinya dari mana? Jarinya ditaruh di depan bibir. Bu Des itu kelihatan ragu gitu, sampai mengatakan kayaknya saya salah nih. Kayaknya saya salah. Ibu-ibu sekalian, ini coba ambil posisi, ya, ambil posisi. Alladzina ini adalah, ya, kelanjutan dari yang pertama gitu. Dan mereka. Tuh, kesini nih, kesini, gitu. Ya, kita sebut saja bahwa ini karakteristik berdasarkan Al-Anfal 2 dan 3. Karakteristik mukmin sejati itu di bagian awal adalah ini, yang seperti yang kita bahas tadi, ya, kita bahas tadi. Kemudian yang kedua kita bisa lanjutkan begini, sehingga ya kita bisa menggunakan kata, karena ini penjelasan dari Al-Mu'minun yang tadi, ya, tidak diulang, yaitu, yaitu gitu, yang mana itu, yang mukmin sejati gitu. Oh ya, itu orang. Yaitu
Bagaimana lanjutnya? Yaitu Yaitu orang-orang yang orang mukmin yang yaitu orang-orang yang melaksanakan ibu-ibu yang lain boleh ikut serta, yaitu orang-orang yang orang Mendirikan orang mendirikan melaksanakan sholat, sholat terus dan menginfakkan sebagian ya menginfakkan rezekinya menginfakkan mereka bagian dari rezeki sebagian bagian Dari rizki. dari rezeki sebagian Kami berikan. rizki Yang yang kami telah berikan. kami yang telah berikan kami kepada berikan kepada mereka. kepada mereka. Gitu. Ya, jadi kita bisa menghindari ini ya, menghindari penyebutan kata yang sama persis dengan memanfaatkan pengetahuan kita tentang kata ganti atau domahir. Saya ulangi lagi yaitu orang-orang yang mendirikan Yang sholat mendirikan sholat dan menafkahkan menafkahkan rizki sebagian sebagian rizki rezeki mereka yang kami yang berikan telah yang kami kami berikan berikan kepada mereka. kepada mereka. Oke. Bagus. Nanti ibu-ibu kalau bandingkan dengan hasil terjemahan yang dihasilkan oleh orang-orang pintar, para kiai, para ustadz dan sebagainya, insya Allah tidak akan terlalu jauh lah apa yang bisa kita pahami. Kalaupun juga kita keliru, ya mohon dimaklumi, namanya juga orang sedang belajar membangun pemahaman sendiri, bermodalkan dengan modal yang terbatas. Bagaimana tidak terbatas? Bentuk kata aja 5 bentuk. Bagaimana tidak terbatas ya? Untuk bentuk sifat aja kita baru mengenal 1, yaitu apa ibu-ibu sekalian? isim Fa'il. Isim Isim fa'il. fa'il. Bentuk sifat yang lain belum kan? Belum kita pahami, belum kita kaji. Ya, untuk fiil pun juga terbatas kan? Terbatas yang Ya. kita pahami. Namun di balik itu ibu-ibu sekalian mudah-mudahan ini tidak membuat kita pesimis, tapi membuat kita optimis bahwa sekecil apapun juga, sesedikit apapun juga yang kita sudah pelajari, asalkan itu kita pakai, itu akan menghasilkan pemahaman yang luar biasa. Bagi saya ini luar biasa ini. Baik, ibu-ibu sekalian, apakah sudah siap untuk beranjak kepada ayat terakhir untuk pelajaran kita kesempatan kali ini, ibu-ibu sekalian? Ada yang berminat untuk mengambil kesempatan baik ini? Yang terakhir atau Dipersilahkan kalau ada yang belum mendapatkan bagian ibu-ibu sekalian ya. Mari kita jaga ya. Mari kita jaga semangat untuk terus bersama dalam kebaikan. Tuh. Ya gitu. Tuh. Kebaikan itu tidak hanya sekedar menemani teman kita melakukan kebaikan, tapi akan lebih optimal kalau kita juga menjadi bagian dari pelaku kebaikan tersebut. Yuk, 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 yuk. Baik, tidak apa-apa, ibu-ibu sekalian. Kalau tidak ada, ya itu artinya ini adalah akhir dari kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti seperti Bu Yurlis, ada Bu Yayu, ada Bu Usi, nanti bisa ikut serta mengambil bagian, berbagi pemahaman yang sudah dimiliki. Karena itu biasanya kalau kita sudah sampai pada tahap mampu menyampaikan apa yang kita miliki, biasanya itu akan lebih optimal hasilnya. Ibarat kalau kita punya harta, ibu-ibu bapak sekalian, ibu kalau kita sudah sampai pada level sedekah, level membagi, berdonasi kepada orang lain, itu akan menambah kesyukuran kita daripada kita hanya sekedar menjadi orang yang menimbun, menyimpan pemahaman untuk diri sendiri. Baik, ibu-ibu sekalian, terima kasih partisipasi aktifnya dan mohon maaf untuk kekurangannya. Sekali lagi terima kasih tetap dengan catatan bahwa ayo semakin banyak yang ambil bagian akan semakin optimal hasil belajar kita. Baik, ibu-ibu sekalian, di akhir kebersamaan kita, mari kita syukuri bersama apa yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangannya para sahabat Qur'ani semuanya. Mudah-mudahan Allah ridho apa terhadap segala usaha kita. Kita diberikan kesehatan, diberikan istiqomah, terus melangkah di dalam kegiatan kebaikan ini. Oke, terima kasih. Demikian dari kami. Sekali lagi mohon maaf untuk segala kekurangannya. Dan nanti kalau sudah selesai pelajaran yang ke-24 ini, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa melakukan kegiatan evaluasi kompetensi ya. Evaluasi kompetensi pelajaran-pelajaran yang sudah kita kaji sebelumnya. Soal teknis nanti kita bicarakan lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Sampai bertemu pekan depan ibu-ibu sekalian dalam suasana yang gembira, bahagia seperti yang kita lalui pada sesi-sesi sebelumnya. Demikian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahul hadi ila sabilir rasyad. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Baru sampai rumah. Terima kasih Pak Ya, Guru. terima kasih ya. Terima kasih Pak.